Pada ulang tahun Partai Komunis Tiongkok minggu lalu di Taman Tiananmen, Xi Jinping dengan percaya diri berpidato yang isi pidatonya cukup menggentarkan banyak negara di dunia. Para pakar intelijen pertahanan dunia geger. Analisanya, pernyataan Xi Jinping ini tertuju pada gerakan negara G7 yang dengan terang-terangan anti strategi ekspansi Tiongkok yang dibungkus dengan bantuan ekonomi. Seperti strategi banyak penyebar agama agar agama mereka dianut banyak orang, mereka pakai strategi memberi bantuan ekonomi agar banyak orang jatuh hati dan berpindahlah menjadi penganut agama tersebut. Atau seorang playboy tebar pesona dengan sering memberi hadiah pada gebetan-gebetannya agar kemudian jatuh hati untuk dipacari. Kalau playboynya sadis, tujuan memacari cewek tersebut untuk diambil warisannya, dan itu sangat kurang ajar. Kita kembali ke Tiongkok. Tiongkok pakai strategi yang sama, ambil hati dengan bantuan ekonomi. Tetapi bukan uang yang diberi adalah produk. Produknya buatan di negeri Tiongkok, di mana modalnya cetak duit berbasis produksi. Sederhana kan? Tapi pejabat negara yang negaranya takut dengan Tiongkok dipasang doktrin bahwa kalau cetak uang itu akan inflasi negaramu. Wis, sakarepmu bos. Ingat, jabatan ada batasnya, ilmu juga ada batasnya. Hanya kebodohan yang ada batasnya. Nanti New Mind pakai strategi sama, memberi. Kalau sekarang kita lanjut dengan G7 yang anti strategi Tiongkok dan akan mempunyai program B3W yang menyediakan anggaran 10 kali anggaran Tiongkok ekspansi ke luar negeri. Kalau New Mind jadi, kita nggak pakai keduanya, kita main sendiri. Wis, pinter kalau urusan dalam negerinya. Ke luar negerinya, kedua pihak G7 dan Tiongkok kita mainkan. Lalu Xi Jinping mengatakan akan melakukan 3 hal: memenggal kepala negara yang melawan dan membuli dan membuat masalah dengan Tiongkok. Tiongkok akan membangun 100 silo. Silo adalah tempat peluncuran nuklir warhead roket. Kemudian akan mengambil secara utuh kembali, yaitu Taiwan, Macau, dan Hong Kong. Ini agresi militer niatnya. Biden, pemimpin Amerika, gemetar. Dan Biden mengajak Tiongkok, Rusia, dan Amerika untuk membuat pertemuan 3 negara. Di sini, perebutan global power mulai dicanangkan. Ini serius. Kalau Anda nasionalis dan patriotis NKRI garis lurus, kita membahas negara mulai dari sini. Kita menengok sejarah dunia dalam masalah perekonomian dunia. Tiongkok sejak 3000 tahun yang lalu adalah wilayah perdagangan dan produsen terbesar di dunia. Di zaman Bizantium, Konstantinopel, ada Alexandria misalnya. Banyak lagi wilayah yang sudah lengkap bentuk negaranya dan makmur. Semuanya berdagang dengan Tiongkok. Baru dalam 200 tahunan ini, Tiongkok kalah dagang dengan dunia barat karena kemajuan teknologi yang pesat di Eropa dan